Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan membahas tentang tema beribadah dengan menggunakan harta haram. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 222. Dulu ada banyak yang dapat buku gratis dan komitmennya harusnya mengikuti kajian sampai selesai. Tapi wallahu a'lam. Yang ikut kajian setelah menerima buku gratis dari awal sampai saat ini masih banyak ya? Masih banyak. Yang bukunya hilang ada? Nanti boleh minta lagi. Tapi yang kedua bayar ya. Baik. Berkaitan dengan ibadah menggunakan harta haram. Para ulama membagi ibadah menjadi 3. Dilihat dari posisi manusia dalam melaksanakannya. Yang pertama, ada ibadah yang murni dilakukan oleh fisik, oleh badan. Yang sering diistilahkan dengan ibadah badaniyah. Yang disebut dengan ibadah badaniyah. Itu adalah ibadah yang hanya melibatkan fisik dan badan seorang hamba. Contohnya apa? Salat. Kemudian apa lagi? Baca Quran, zikir, puasa. Meskipun orang sama sekali tidak memiliki harta, apakah dia bisa salat? Bisa. Orang sama sekali tidak punya harta, bisa enggak dia baca Quran? Bisa? Bisa. Tapi Pak, kan dia butuh modal. Modal apa? Modal mushaf. Modal pakaian. Ya insya Allah itu semuanya dimiliki oleh hampir semua orang. Sehingga ibadah seperti ini butuh pada gerakan fisik dan itu yang jauh lebih dominan. Sementara kalau keberadaan harta sifatnya sangat minoritas. Yang kedua, ada ibadah harta. Ibadah harta adalah ibadah di mana pelaksanaannya murni hanya melibatkan harta. Tidak harus ada gerakan khusus yang disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Contoh ibadah maliyah yang sifatnya hanya pengorbanan harta adalah zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Yang ketiga, ada ibadah gabungan antara harta dan fisik. Itulah ibadah gabungan antara maliyah dan badaniyah. Di mana gabungan antara ibadah fisik dan harta menjadi faktor utama. Seperti haji, umrah, jihad fi sabilillah. Terus apa lagi? Dan seterusnya. Ibadah seperti ini masuk kategori ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah. Sebagian ulama memberikan satu kaidah, ibadah maliyah tidak akan diterima jika harta yang digunakan adalah harta haram. Saya ulang, ibadah maliyah tidak akan diterima jika harta yang digunakan adalah harta haram. Dr. Abbas Ahmad dalam kitab beliau Ahkamul Malil Haram, hukum seputar harta haram, beliau menyebutkan al-ibadatul maliyah la takunu maqbulatan anillah illa idza kanat min masdari kasbin masyru'in. Ibadah maliyah tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dari sumber yang disyariatkan.
Dari sumber yang diizinkan syariat, artinya dari sumber yang halal. Li'anna thamratal halali halalun wa thamratul harami haramun. Karena hasil dari yang halal adalah halal dan hasil dari yang haram adalah haram. Itu ibadah maliyah. Dan kaidah ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Saya ulang, hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Apa yang dimaksud dengan sedekah dari hasil ghulul? Itu sedekah dengan menggunakan harta haram. Sehingga orang punya harta dari hasil korupsi, dari hasil riba, dari hasil-hasil yang haram yang lainnya. Ketika disedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik. Sehingga ini memberikan kaidah sedekah dengan menggunakan harta haram hukumnya batal. Dan ini berlaku untuk semua ibadah maliyah yang menggunakan harta haram. Muncul pertanyaan. Kalau sedekah dengan menggunakan harta haram nggak boleh, berarti kalau orang punya harta haram, nggak usah dikeluarin dong, Pak. Nggak usah disedekahkan, nggak usah dikeluarin. Karena katanya sedekah dengan harta haram tidak diterima. Berarti kalau orang punya harta haram tidak perlu dikeluarkan. Salah atau benar ini? Salah atau benar? Ya? Salah. Yang benar gimana? Yang benar? Harta haram tetap wajib dikeluarkan, tapi tidak diniatkan sebagai sedekah. Sehingga orang yang membawa harta haram wajib untuk dia keluarkan, tapi niatnya bukan dalam rangka sedekah, namun niatnya dalam rangka apa? Membuang harta haram. Niatnya dalam rangka membuang harta haram. Sehingga ketika orang itu mengeluarkan harta haram, maka jika niatnya dalam rangka sedekah tidak sah. Dan dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Karena sedekah dari harta haram tidak diterima. Tapi saat orang mengeluarkan harta haram dengan niat untuk membuang harta haram, dia dapat pahala tobat. Dia mendapatkan pahala bertaubat yang melepaskan dirinya dari harta haram. Ilustrasinya seperti orang kena najis. Ada najis kotoran di kaki kita. Saat kita buang kotoran itu, ditadai oleh kolam isinya lele. Begitu plung, lap. Maka disebutlah kolam plung lap. Anda membuang kotoran itu niatnya sedekah untuk lele atau bagaimana? Tidak, tapi niatnya apa? Buang najis. Sehingga dalam posisi ketika kita niatnya buang najis, maka tidak dinilai sebagai sedekah. Kurang lebih seperti itulah, harta haram yang melekat pada diri kita itu ibarat barang najis yang kemudian kita diperintahkan untuk membuangnya dengan niat dalam rangka membersihkan diri kita dari barang najis, bukan dalam rangka untuk sedekah. Karena Allah tidak menerima sesuatu yang haram ketika disedekahkan. Sebab Allah Ta'ala hanya menerima dari hasil infak, zakat maupun sedekah dari harta yang baik, harta yang halal. Li'annahu tayyib, karena Allah adalah zat yang maha baik.
la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib." Barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma min kasbin thayyib, dari hasil yang thayyib. Jadi syaratnya harus dari hasil yang thayyib. Kemudian Nabi SAW menegaskan, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Thayyib di sini artinya apa? Halal. Allah tidak menerima kecuali yang halal. Sehingga kalau sedekah harus sedekah harta yang halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyamini. Maka siapa yang sedekah dengan sebiji kurma dari hasil yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah akan merawatnya bagi pemiliknya. Allah akan merawat sedekah itu untuk kepentingan pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Sebagaimana kalian merawat anak kuda kalian. Orang kalau punya binatang yang disenangi, kuda, sapi, kambing, onta, atau binatang-binatang yang lain yang disenangi. Ketika binatang ini beranak, dia itu senang sekali dengan anaknya. Betul kayak gitu ya? Dia senang dengan anaknya. Sehingga mungkin Anda yang pernah punya sapi betina, manak, nanti cintanya pemilik sapi ini kepada anaknya sapi mungkin seperti cintanya dia kepada anaknya sendiri. Dilus-lus, dirawati, didusi, ditimang-timang, sampai dijamoni. Tujuannya biar sapi ini bisa tumbuh dewasa atau bisa tumbuh besar. Gambaran yang diberikan Nabi SAW, bagaimana cintanya Allah kepada sedekah yang ikhlas, itu sebagaimana orang merawat anak kudanya. Kuda ini adalah kuda yang disenangi, lahirlah kuda jantan. Masya Allah. Itu akan dirawat dengan baik, diasuh dengan baik, jangan sampai kena penyakit, jangan sampai terluka, dan seterusnya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Sebagaimana kalian merawat anak kuda kalian. Hatta takuna mithlal jabal. Sampai kemudian sedekah itu berkembang hingga seperti gunung. Masya Allah. Saking banyaknya sampai numpuk hingga seperti gunung. Makanya sesekali teman-teman yang kami hormati, antum barangkali kalau sedekah banyak rasanya berat. Dan itu pun kadang diiringi dengan keinginan punya status sosial, dipuji orang. Coba kita sedekah dengan nilai yang lebih kecil. Tapi dari hasil yang antum pastikan ini halal Pak Ustadz. Dari mana kamu kok tahu halal? Nemu di mana? Di masjid. Ya kan nemu di masjid itu halal. Ya bukan, itu punyanya takmir. Sehingga dalam posisi ketika Anda yakin halal, tadi saya jualan A, saya jualan B, saya dapat untung. Dan saya yakin untung ini halal. Lalu Anda sedekahkan. Sedekah misalnya 100.000 atau 10 juta. Banyak kan ya? Atau sedekah berapa yang kira-kira Anda merasa sangat ikhlas? Ya kalau 50.000 sih ikhlas Pak Ustaz. Kalau 100.000 mikir-mikir. Anda sedekah 50.000 dengan semangat ikhlas, maka insya Allah itu akan dirawat oleh Allah Ta'ala hatta takuna mithlal jibal. Sampai sedekah itu seperti gunung karena dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berkembang. Ini salah satu di antara dalil tentang ibadah maliyah dengan menggunakan harta yang halal akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ibadah maliyah dengan harta haram tadi hukumnya apa? Tidak diterima. Maka orang yang zakat dengan harta haram, sedekah dengan harta haram,
termasuk wakaf dengan harta haram, statusnya percuma karena semua harta semacam ini tidak akan diterima ketika digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beralih kepada hukum haji dengan uang haram. Baik, tadi haji masuk yang mana haji? Dari 3 jenis ibadah tadi haji masuk yang mana? Hah? Masuk yang gabungan, bukan maliyah ya. Masuk yang mana? Gabungan. Gabungan maksudnya apa? Antara maliyah dan badaniyah. Sehingga unsur harta dan unsur badan dua-duanya ada. Itulah ibadah haji, ibadah umroh, ibadah kurban, dan beberapa ibadah maliyah yang lainnya. Baik. Bagaimana dengan ibadah gabungan seperti ini, di mana melibatkan antara unsur badaniyah dan unsur maliyah? Sehingga firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia punya kewajiban untuk haji ke Baitullah. Dia lakukan untuk Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menempuh jalan ke arah sana. Maka yang dimaksud kemampuan istita'ah dalam masalah ibadah haji itu ada 2. Yang pertama, istita'ah yang kembali kepada harta. Istita'ah yang kembali kepada harta. Bentuknya adalah dia punya harta yang bisa mengantarkan dirinya berangkat dan pulang ketika haji. Dia punya harta yang bisa mengantarkan dirinya berangkat dan pulang. Plus uang saku, plus nafkah keluarga yang ditinggal. Berarti berkaitan dengan masalah harta, kemampuan harta dalam haji itu ada 4. Yang pertama apa? Punya kemampuan dari sisi ada fasilitas untuk berangkat. Yang kedua, punya kemampuan dari sisi ada fasilitas untuk pulang. Yang ketiga, kemampuan dari sisi ada bekal yang bisa dia bawa. Yang keempat, ada nafkah keluarga yang dia tinggalkan. Jika 4 ini terpenuhi, berarti dia tergolong sebagai manusia yang punya istita'ah, punya kemampuan untuk berangkat haji. Sampai di sini paham insyaallah? Baik. Dan jika kita lihat, dominan di sini ini harta, istita'ah dari sisi harta. Kemudian ada istita'ah dari sisi fisik. Istita'ah dari sisi fisik adalah fisiknya mampu untuk berkendara, mampu untuk melaksanakan ritual haji, walaupun dengan bantuan alat. Walaupun dengan bantuan alat. Selama fisiknya masih mampu, dia wajib untuk haji. Maka kemampuan dalam haji kembali kepada kemampuan materi dan kemampuan fisik. Kalau kemampuan materi tadi ada 4 ya. Biaya berangkat, biaya pulang, uang saku dia selama perjalanan, dan uang untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan. Jika 4 ini ada, maka statusnya menjadi haji yang dia punya istita'ah untuk berhaji. Baik. Kemudian ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik berarti kemampuan untuk menggunakan kendaraan. Dan turunannya adalah kemampuan dalam melaksanakan aneka kegiatan haji. Contohnya mampu tawaf, mampu sa'i, mampu lempar jumroh, mampu ini, mampu ini. Meskipun dia boleh menggunakan alat. Misalnya kakinya ada yang nggak normal. Terus haji pakai kursi roda. Boleh nggak? Boleh. Maka dia tawaf, didorong kursi roda. Dia sa'i, didorong kursi roda. Sekarang ada yang lebih murah, skuter.
Sehingga orang bisa tawaf dan sa'i pakai skuter. Dan itu diperbolehkan. Baik. Sebagaimana dulu Nabi SAW ketika tawaf beliau pakai onta. Beliau mengendarai onta ketika tawaf. Nah, saat beliau tawaf dengan menggunakan onta, Nabi SAW mencium Hajar Aswad dengan menggunakan tongkatnya. Tongkat beliau disentuhkan di Hajar Aswad, kemudian beliau mencium tongkatnya. Dalam posisi inilah seseorang bertawaf dengan menggunakan apa? Kendaraan. Maka ditulis sekarang bisa pakai skuter, bisa pakai kursi roda, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan apakah boleh orang berhaji dengan menggunakan uang haram. Sehingga dia memiliki biaya haji tapi dibayar pakai uang haram. Dalam hal ini ada rincian yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat pertama, hajinya sah meskipun dia berdosa karena menggunakan harta haram. Saya ulang, hajinya sah meskipun dia berdosa karena menggunakan harta haram. Mereka beralasan bahwa keberadaan harta bukan syarat sah haji, namun syarat wajib haji. Karena inti dari haji adalah melaksanakan manasik sesuai yang dituntunkan. Dan hal ini tidak ada kaitannya dengan status harta yang digunakan untuk mendanai kegiatan itu. Sehingga menurut pendapat yang pertama, apa hukum haji dengan menggunakan harta haram? Sah. Kenapa sah? Karena harta itu bukan rukun haji, tapi wajib haji. Dan itu bisa ditutupi dengan dam. Sebagaimana sholat tetap sah, sekalipun baju yang dikenakan hasil korupsi. Membaca Al-Quran tetap sah, meskipun mushaf yang dibaca hasil mencuri, dan seterusnya. Maka hajinya sah, walaupun orangnya berdosa. Ibnu Abidin rahimahullah pernah menjelaskan, berhaji dengan harta haram, alasan yang diberikan fatwa haji sendiri, alasan yang diberikan bahwa haji sendiri yang kegiatannya mengunjungi tempat-tempat khusus bukanlah amalan haram. Yang haram adalah penggunaan harta haram. Dan demikian, dan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Sebagaimana sholat di tanah gaib, di tanah gosok, dianggap menggugurkan kewajiban alias sholatnya sah. Namun yang haram adalah menggunakan tanah rampasan itu bukan kegiatan sholatnya. Hasyiah Ibnu Abidin. Kemudian ada keterangan dari ulama mazhab Malikiyah. Al-Wansharishi. Beliau pernah mengatakan, idza hajja bimalin maghsub, apabila ada orang yang berhaji dengan menggunakan harta hasil rampasan, dominahu wa ajrahu hajjahu, maka dia wajib ganti rugi. Kamu tadi ngerampas apa? Saya ngerampas kacang atau ngambil barang orang. Maka dia gantikan dulu, baru kemudian silahkan berhaji. Wa hadza qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya para ulama rahimahullahu taala mereka lebih suka ketika ada orang yang berhaji dengan menggunakan uang haram, maka mereka memberikan peringatan walaupun tanpa nunjuk hidung. Mungkin disebut namanya dan tidak menyebut namanya dan seterusnya. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, idza hajja bimalin haram aw raqiban dabatan maksubah. Apabila ada orang yang berhaji dengan menggunakan uang haram atau dia menaiki tunggangan maksubah, hasil tunggangan hasil rampasan. Dia punya harta rampasan berupa kendaraan,
terus kendaraan itu dipakai. Athima, maka orangnya berdosa, sahha hajjuhu, dan hajinya sah. Wa ajza'ahu indana, dan itu sudah cukup bagi kami. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Abdari, dan ini pendapat sebagian besar ulama. Qala wa qala Ahmad la yujzi'hu. Sementara Imam Ahmad punya pendapat yang berbeda, bahwa pendapatnya adalah tidak halal. Waladaina annal hajja af'alu khusumatin wat tahrimu limakna kharijin anha. Imam Ahmad mengatakan tidak batal. Dalil kami adalah bahwasanya haji merupakan rangkaian amalan khusus, sehingga haram di sini adalah haram untuk makna haji yang lain. Wallahu a'lam. Baik, saya ulang ya, insyaallah. Baik, coba fokus lagi, fokus. Bawa permen nggak Pak? Yang bawa permen ada? Ngemut permen Pak. Nah, bismillah. Betul pinten? Gangsal. 1, 2, 3, 4, 5 habis sudah. Orang tekan ngarep. Sudah? Baik, sekarang coba kita lihat ya. Ini penting ini. Kasus menggunakan uang haram untuk haji di negara kita cukup banyak. Sehingga banyak orang yang dia kerja di lembaga ribawi, dia kerja di tempat-tempat yang haram. Begitu dia dapat duit banyak, dipakai untuk furoda. Apalagi dia punya keyakinan, manusia kalau selesai haji, maka seluruh dosanya akan diampuni, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sehingga orang ketika punya harta haram, dia pakai haji. Agar nanti pulang-pulang, status dia seperti bayi yang tidak punya dosa. Sementara simpenannya masih banyak. Dan dia punya keyakinan hajinya akan diterima. Maka dalam hal ini ulama beda pendapat. Orang berhaji dengan menggunakan harta haram itu sah atau tidak. Pendapat pertama hukumnya sah. Meskipun dosa. Karena ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada sah dan ada diterima. Kalau sah belum tentu diterima. Kalau diterima sudah pasti sah. Contoh sah yang belum tentu diterima apa? Contoh sah yang belum tentu diterima. Haji dengan harta haram itu masih di ranah ikhtilaf. Yang dekat saja yang gampang. Contoh sah yang belum tentu diterima. Hah? Bunga bank. Uang dari bank. Pinjam dari bank. Kemudian nyekolahkan sertifikat. Apa hubungannya dengan ibadah? Apa contoh ibadah yang sah tapi belum tentu diterima? Salat. Belum tentu diterima. Itu contoh yang lain begini. Antum di luar ya, melakukan sesuatu, pulang lapor ke istri, tadi sudah sah. Terus istri antum ngamuk, nah itu berarti belum tentu diterima. Betul kayak gitu? Itu sah tapi belum tentu diterima. Nah dijak ngomong kayak ini tangi kabeh, Pak. Balik ke sini ya. Hampir semua ibadah kita yang kita lakukan memenuhi syarat, rukun, wajib dan tidak melakukan pembatal, itu adalah ibadah yang sah. Apa saja tadi? Ada 4 kriteria di mana perbuatan itu dinilai sah.
memenuhi syarat, rukun, wajib, dan tidak ada pembatal. Maka status ibadah itu sah. Apakah diterima? Wallahu alam. Belum tentu. Karena kita tidak tahu apakah Allah akan menerima ibadah kita atau tidak. Karena itu, karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak, dukung dengan doa. Sehingga saat Anda melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita nggak tahu apakah ini diterima atau tidak, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadahku. Sebab sesuatu yang tidak kita ketahui, sementara kita punya harapan, maka yang bisa kita lakukan adalah dukung dengan doa. Kita dorong dengan doa. Sehingga kita diajarkan ketika ibadah, perbanyak meminta kepada Allah agar diterima. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Itu tidak hanya berlaku ketika Ramadan. Tidak hanya berlaku ketika Idul Fitri. Termasuk juga berlaku untuk ibadah yang lain. Mintalah kepada Allah saat sujud, Allahumma taqabbal minna. Mintalah kepada Allah ketika di penghujung salat sebelum salam, Allahumma taqabbal minna. Mintalah kepada Allah ketika sudah mengakhiri Ramadan, Allahumma taqabbal minna. Maka doa yang kita baca kalau ketemu orang yang baru pulang umrah adalah doa yang kita baca ketika ketemu orang yang baru umrah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang baru pulang umrah, kita baca apa? Kita mengucapkan apa? Semoga jadi umrah yang mabrur. Atau bagaimana? Kalimatnya umratun makbulah. Umratun makbulah. Semoga jadi umrah yang makbul. Makbul artinya apa? Diterima. Semoga jadi umrah yang makbul artinya jadi umrah yang diterima. Sehingga doa kita ketika kita haji atau ketika kita umrah atau ada orang yang baru pulang umrah ketemu kita, kita ucapkan umratun makbulah. Dan selesai umrah itu kapan? Tahallul. Begitu selesai tawaf, sa'i, tahallul. Maka selesai tahallul, para jamaah merasa gembira, kemudian saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Karena sesuatu yang tidak kita ketahui nilai kejelasannya, apakah itu sah atau tidak, kita dukung dengan doa. Semoga dengan doa Allah jadikan amal itu menjadi amal yang diterima. Baik. Nah, dalam pendapat yang pertama ini, hajinya sah, haji menggunakan harta haram, hajinya sah meskipun dia berdosa dan tidak diterima. Baik, sekarang saya tanya. Apa perbedaan konsekuensi antara sah dan diterima? Kalau sah konsekuensinya apa? Kalau diterima konsekuensinya apa? Kalau sah konsekuensinya apa? Baik, belakangnya. Kalau sah konsekuensinya apa? Sebelahnya. Sebelahnya lagi. Kalau sah konsekuensinya apa? Konsekuensinya. Tadi sudah bahas itu. Apa konsekuensi sah? Amal yang sah itu konsekuensinya apa? Apa konsekuensi amal yang sah? Gugur kewajiban. Alias tidak perlu diulang. Ada orang yang tanya, Pak, saya tadi waktu sholat itu gak khusyuk. Kenapa? Saya keinget sepatu saya di luar, deg-degan rasanya. Jangan-jangan ada yang maling, jangan-jangan ada yang nyuri.
Saya keingat motor saya, tadi kayaknya kok belum tak kunci stang. Kemudian keingat terus waktu sholat. Sehingga orang ini sholat dalam kondisi apa? Gak khusyuk. Pikirannya di motor. Badannya ada di mana? Di masjid. Tapi pikirannya sedang di motor. Ya, iya lupa saya kunci saya tadi tak taruh mana ya. Jangan-jangan masih nempel di motor. Oh itu kepikiran terus. Padahal dia berada di saf pertama, belakangnya penuh dengan makmum, mau batal malu. Kemudian dia berusaha ngentut, gak metu-metu. Misalnya ya. Terus gimana kayak gini Pak? Kalau seperti ini terjadi, sholatnya gak khusyuk. Namun mungkin dia sempat khusyuk beberapa waktu sebelum keingat motornya. Maka ibadahnya sah selama 4 tadi ya, apa saja? Terpenuhi syarat, rukun, wajib, dan tidak ada pembatal. Maka ibadahnya sah, sehingga nggak perlu diulang. Maka sholat yang tidak khusyuk tidak perlu diulang, karena status sholatnya sah. Namun, bisa jadi pahalanya sedikit. Karena sah itu artinya menggugurkan kewajiban, sehingga tidak perlu ada pengulangan. Baik. Al-Wansyarishi, seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, "Idza hajja bimalin maghsubin dominahu wa ajza'ahu hajjuhu wa hadha qaulul jumhur." Jika ada orang yang berhaji dengan menggunakan harta hasil merampas, maka wajib dia ganti dan hajinya sah. Ini merupakan pendapat jumhur. Ini menurut jumhur ulama bahwa haji dengan menggunakan harta haram hukumnya sah. Demikian pula yang disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan, "Idza hajja bimalin haram." Jika ada orang yang berhaji dengan menggunakan uang haram atau kendaraan yang hasil merampas, athima, maka orang ini berdosa, wa sahha hajjuhu, meskipun hajinya sah. Wa ajza'ahu indana, dan menurut kami hajinya menggugurkan kewajiban. Wa bihi qala Abu Hanifah, demikianlah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Abdari, dan pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, haji dengan menggunakan uang haram tidak sah. Haji dengan menggunakan uang haram tidak sah. Ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Sehingga Hambali dan Maliki ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Karena biaya haji bagian dari syarat sah pelaksanaan haji, meskipun pada asalnya ini syarat wajib haji. Namun syarat wajib dalam ibadah maliyah sekaligus menjadi syarat sah. Syarat wajib dalam ibadah maliyah sekaligus jadi syarat sah. Jadi pendalilan pendapat yang kedua adalah haji itu kan ibadah gabungan unsur maliyah dan badaniyah. Bahkan unsur maliyahnya dominan. Maka ketika orang itu berhaji di mana unsur maliyahnya dominan, jika hartanya didapatkan dari cara yang enggak benar, hajinya batal. Ini menurut pendapat yang kedua. Al-Wansyarishi menyebutkan keterangan Ibnul Muhriz. Ibnul Muhriz mengatakan, haji itu ibadah. Karena itu jangan didanai kecuali dari hasil yang halal. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, siapa yang berhaji dengan harta haram, lalu dia bertalbiyah. Siapa yang haji dengan harta haram, lalu dia mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik, maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala. La labbaika wa la sa'daik. Enggak ada labbaik-labbaik. Saat dia berhaji dengan uang haram, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Allah membalas orang ini dengan mengatakan, la labbaika wa la sa'daik. Enggak ada labbaik-labbaik. Andaikan itu ditampakkan kepada hamba,
Sehingga orang tahu kalau Allah tidak sudi menerima hajinya. Allah tidak sudi menerima umrahnya. Saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dibalas oleh Allah, enggak ada labbaik untuk kamu. Saya yakin mutung orang itu. Langsung nangis dia. Sudah bayar mahal, tapi enggak diterima oleh Allah. Mungkin dia akan nangis. Namun Masya Allah, seperti ini tidak ditampakkan oleh Allah. Sehingga orang yang berhaji masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa selfie, masih bisa maksiat. Dia enggak sadar kalau hajinya bisa jadi tidak diterima. Ada enggak Pak orang yang dia tahu hajinya dari uang yang haram tapi tetap nekat? Banyak. Bahkan mereka itu punya anggapan duit haram iki kudu dienggo haji. Uang haram ini harus dipakai haji. Karena nanti ketika kamu pulang seperti bayi yang baru lahir dari perut ibumu, nol dari dosa. Masya Allah. Korupsi tetap korupsi, yang penting haji. Akhirnya orang termotivasi untuk haji dengan menggunakan uang haram. Padahal haji dengan pakai dana haram hukumnya tidak sah. Menurut pendapat yang kedua. Sehingga di sini hadis yang dibawakan oleh Ibnul Muhris, meskipun statusnya dhaif, dinilai dhaif oleh sebagian ulama, maka ini menunjukkan bahwasanya haji dengan menggunakan uang haram di situ tidak diterima. Ibnu Rajab menyebutkan, wa ammal hajju bil malil maghsub, haji dengan menggunakan harta hasil merampas. Fafi sihatihi riwayatan. Ada dua pendapat Imam Ahmad mengenai keabsahannya. Faqila, ada yang berpendapat li'annal mala syartun liwujubihi wa syartul wujub ka syartis siha. Karena harta dalam haji adalah syarat wajibnya haji. Punya harta adalah syarat wajibnya haji, maka status syarat wajib dalam ibadah yang melibatkan harta itu sebagaimana syarat sah. Sehingga kalau hartanya tidak suci, tidak halal, maka tidak sah untuk dipakai berhaji. Dan wallahu ta'ala alam, dari sekian pendapat ini yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwa haji itu jika menggunakan uang haram statusnya sah, hanya saja orangnya berdosa dan bisa dipastikan hajinya tidak diterima. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah selesai bab mengenal macam-macam harta haram. Berikutnya kita masuk bab baru, taubat dari harta haram. Baik. Saya berikan pengantar terlebih dahulu tentang masalah taubat. Halaman berapa? 230. Halaman 230. Yang cetakan baru ya. Yang lama saya enggak tahu. Taubat secara makna bahasa artinya kembali. Taubat secara makna bahasa artinya apa? Kembali. Orang taubat disebut taubat li'annahu raja'a ila rabbi. Karena dia kembali kepada Rabbnya, dia kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan dia tinggalkan perbuatan yang membuat dia jauh dari Allah. Dia kembali kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang membuat dia jauh dari Allah. Apa perbuatan yang membuat seseorang jauh dari Allah? Perbuatan apa? Semua maksiat. Maka orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Terutama maksiat yang ditaubati. Baik. Catatan yang kedua. Bahwa taubat hamba itu diiringi dengan dua taubat dari Allah. Coba Anda lihat
firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, liyatubu. Di surat At-Taubah ayat 118. Surat At-Taubah ayat 118. Ketemu? Ketemu nggak? At-Taubah. Ada? Bukunya dibuka. Ada nggak surat At-Taubah di bukunya? Nggak ada. Nah, baik, yang nggak bawa mushaf, hafalan saja ya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taballahu 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim." Ada berapa kata taubat di situ? At-Taubah ayat 118. Ada berapa kata taubat? 3. Kata taubat yang pertama apa? Tsumma taballahu alaihim. Tsumma taba alaihim. Kata taubat yang kedua, liyatubu. Kata taubat yang ketiga, innallaha huwat tawwabur rahim. Baik. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah memberi taubat kepada mereka. Liyatubu, agar mereka mau bertobat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadinya ada 3 kata taubat dalam satu ayat ini. At-Taubah ayat 118. Yang ini disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa taubatnya hamba itu diapit oleh 2 taubat dari Allah. Apa yang dimaksud 2 taubat dari Allah? Maknanya adalah sebelum hamba bertobat, dia dikasih semangat untuk bertobat, dikasih taufik untuk bertobat. Saya ulang, taubat dari Allah yang pertama adalah hamba itu dikasih taufik untuk bertobat. Ditunjukkan kesadaran hatinya, diluluhkan hatinya sehingga dia sadar akan kesalahannya. Itulah bentuk taubat dari Allah. Sang hamba dibimbing oleh Allah untuk sadar maksiat dan mau taubat kepada maksiat. Liyatubu, kemudian dengan bekal itu mereka bisa bertobat. Dengan bekal mereka menyesali perbuatannya, maka mereka bisa bertobat. Lalu saat mereka bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sehingga hamba ketika berbuat dosa, gitu ya. Hamba ketika berbuat dosa dikasihlah kesempatan Allah untuk bertobat. Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Saat dia dikasih kesempatan bertobat, dia bertobat, pindah dia. Kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baik, di sini menunjukkan bahwasanya taubat hamba itu terkadang dibantu oleh Allah Ta'ala penyelesaiannya, walaupun sang hamba tidak tahu. Bisa bentuknya tiba-tiba dia punya pikiran tertentu. Maka kalau ada orang sedang jatuh usahanya, nggak perlu kemudian panik terlalu berlebihan. Karena panik menghalangi orang untuk berpikir lebih produktif. Maka kalau ada orang yang misalnya terjebak di lift, coba. Pertama yang disarankan apa? Jangan panik, tenang. Karena kalau semuanya panik, mikir solusi nggak bisa. Kalau semuanya panik, orang nggak bisa mikir solusi. Tapi kalau orang itu tenang, santai, dia masih bisa mikir solusi. Makanya ketika orang punya masalah, dikunci dulu, di-lock dulu hatinya. Di-lock, dikunci. Dah. Ketika hatinya sudah dikunci, masalah itu hanya ada di permukaan, tidak sampai masuk ke hati. Dan dalam kondisi ketika orang itu panik,
Maka yang diminta adalah tenang dulu, baru kemudian diajak berpikir. Karena orang panik kalau diajak berpikir nggak bisa. Tunggu sampai dia tenang, baru bisa diajak untuk berpikir. Paham ya? Baik. Karena itulah upaya mitigasi penyelamatan ketika ada orang yang tenggelam, terus diselamatkan. Pertama yang disarankan apa? Jangan panik. Karena kalau kamu panik, malah tenggelam. Tapi kalau kamu nyantai, tenang, nanti kamu bisa bertahan hidup. Masya Allah. Sehingga Islam mengajarkan jangan panik. Wadaqat alaihimul anfusuhum. Dan mereka sudah merasa sempit dunia ini. Yaitu untuk 3 orang yang diboikot oleh Nabi SAW. Wadaqat alaihim. Dan mereka sudah merasa sempit hatinya. Wadhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka menyangka tidak ada jalan keluar dari Allah kecuali kepadanya. Lalu di situ ada kalimat tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Maka taubatnya hamba diapit oleh 2 taubat dari manusia. Taubatnya hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, catatan yang keberapa? Ke-7. 7 atau 6? Yang keberapa? Tadi sudah berapa? Udah 5 atau udah 6? Baru 2, baik. Insyaallah, alhamdulillah. Berarti ngantuk ya. Baru 2 kok ngaku 6 toh Pak Ustadz, ini kebanyakan ya. Baik. Catatan yang ketiga. Bedakan antara taubat dan konsekuensi taubat. Bedakan antara taubat dan konsekuensi taubat. Taubat intinya adalah penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan. Saya ulang. Inti dari taubat adalah apa? Penyesalan dan tekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan kesalahan tersebut. Inti dari taubat adalah penyesalan dan tekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah tersebut. Nah, ketika perbuatan salah itu pengaruhnya makin luas, maka tobatnya lebih sulit daripada perbuatan salah yang pengaruhnya terbatas pada dirinya. Sehingga kalau dia salah tapi terbatas pada dirinya, cukup dengan mohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Tapi kalau dia salah dan pernah memberikan pengaruh buruk bagi yang lain, kewajiban dia adalah memberikan penjelasan kepada umat manusia apa yang telah selama ini mereka sembunyikan. Dengan sampaikan, dulu saya sempat menyembunyikan ayat-ayat ini dalam Taurat. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang siapa misalnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang muncul Nabi itu. Terus mereka ada yang coret-coret, ada yang diganti dan seterusnya. Maka mereka ini tidak paham tentang aturan taubat dan konsekuensi taubat. Selanjutnya, berikutnya adalah taubat dari harta haram karena cara mendapatkannya. Taubat dari harta haram karena cara mendapatkannya. Taubat dari harta haram karena cara mendapatkannya, maka di situ ada kondisi di mana dia harus mengembalikannya. Dan saat mengembalikan, tidak harus terus terang. Saya tadi seperti ini. Nah, kalau terus terang bisa jadi pemiliknya malah marah. Misalnya, ada orang yang dia pernah menyakiti orang lain melalui forum gerenengan. Forum ghibah. A, B, C, ghibah. Udah? Lalu B lapor ke D.
Nah, D ketika dilapori kayak gitu, emosi nggak? Emosi. Maka lebih baik, mumpung D nggak tahu, langsung baikin D, bergaulah dengan baik dengan D, agar nanti tidak menjadi beban ketika di tanah air. Sehingga dalam kondisi ini, ketika ada orang sedang memperbaiki dirinya, maka dia memberikan pengaruh bagi yang lain. Selanjutnya, tadi kita membahas tentang masalah konsekuensi taubat. Berikutnya jamaah. Catatan yang keberapa? Yang keempat. Catatan yang keempat. Inti dari taubat adalah an-nadm. Menyesal. Dan menyesal itu diiringi dengan tekad untuk meninggalkan. Menyesal yang ikhlas itulah kunci tobat nasuhah. Kalau menyesal yang tidak ikhlas itu tanda tobatnya munafik. Contoh ya, ada orang kepergok maksiat. Nah, kemudian dia pura-pura tobat, iya saya kapok ini yang terakhir, besok lagi tidak akan saya lakukan. Dia menyesal, menampakkan apa? Penyesalan, bahkan dibuat nangis-nangis, gimana biar kelihatan sedih dan nangis. Menampakkan penyesalan, tapi penyesalan karena apa? Makhluk. Karena dia malu, karena nama baiknya tersebar di mana-mana. Sehingga dalam posisi ini dia menyesal karena masalah nama baik. Orang yang menyesal karena masalah nama baik, maka gimana? Tidak masuk pada kategori orang yang ikhlas dalam bertobat. Yang ikhlas dalam bertobat gimana Pak? Dia menyesal karena takut kepada Allah. Dan oleh karena itu orang yang menyesal seperti ini akan bertekad untuk meninggalkan selamanya. Bertekad meninggalkan selamanya. Meskipun bisa jadi dia mengulang lagi. Sebab yang namanya manusia tidak maksum. Akan ada apa? Akan ada apa? Peluang untuk mengulang maksiat. Karena dia tidak maksum. Wallahu a'lam. Karena itu kalau ada seperti ini. Ramadan, jangan kayak gitu. Kenapa? Gak boleh pas Ramadan kayak gitu. Padahal di luar Ramadan juga gak boleh. Cuman ketika dia di bulan Ramadan ditekankan untuk dia tinggalkan. Akhirnya dia tinggalkan perbuatan itu. Gak boleh ya. Baik, saya tidak akan lakukan Ramadan ya. Besok selesai Ramadan tak buka lagi. Tobat gak orang ini Pak? Tidak, kenapa? Karena dia punya rencana untuk mengulang dosa itu kembali setelah Ramadan berlalu. Orang semacam ini tidak disebut bertaubat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi pengantar yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz Amin Rubaid atas materi yang diberikan pada kesempatan pagi ini. Masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tidak ada, alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan yang masuk Ustaz. Ini coba kami bacakan. Sebisa saya, soalnya paragrafnya agak sulit. Assalamualaikum, bismillah. Waalaikumsalam. Adik saya ingin meminjam emas, katakan 10 gram dengan pengembalian dicicil setiap bulan 1 gram emas. Apakah hal seperti ini dibolehkan? Mengingat emas termasuk barang ribawi. Kemudian karena adik di luar kota, akad hutang ingin diwakilkan kepada istri saya
sebagai wakil dari adik saya sebagai peminjam, apakah hal ini boleh? Karena setelah akad emas dijual dan uang ditransfer ke rekening adik saya secara langsung. Pengembalian hutang emas setiap bulannya 1 gram dari adik saya ditransfer ke rekening istri saya untuk minta dibelikan emas atas nama adik saya. Namun emas minta tolong dititipkan terlebih dahulu ke istri saya sebelum pengembalian secara total. Apakah hal seperti ini dibolehkan? Jenis emas yang dipinjam adalah emas 24K. Lokal seperti emas Semar SMG, bukan emas Antam yang harga lebih mahal dibanding SMG. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Insyaallah. Emas lokal kayak emas tingkir, emas bejo, itu lokal semua dia. Baik. Kita coba fokus, Anda paham insya Allah kasusnya ya? Saya nggak usah ngulang pertanyaannya. Coba fokus pada posisi suami istri tadi. Di mana yang bertanya ini seorang suami ya berarti ya. Mau utang ke adiknya utang. Adiknya kan utang ke si lelaki ini. Terus diwakilkan ke istrinya. Istrinya apa suaminya yang jadi wakil? Istri. Baik. Jadi suami istri karena dia keluarga inti, karena keluarga inti dianggap satu. Suami, istri, anak, orang tua, itu yang dimaksud dengan keluarga inti dianggap satu. Sehingga suami, istri, anak maupun orang tua tidak bisa mewakili lawan akad. Karena dianggap satu. Itu dalam kaidah Syafi'iyah. Karena dalam kaidah Syafi'iyah, bukan Syafi'iyah, kaidah Hambali, selama hubungan antara seseorang dengan orang lain ini persaksiannya tidak bisa diterima ketika di pengadilan, maka dia tidak bisa jadi wakil bagi lawan akad. Coba ini kaidah ya, biar teman-teman paham. Jadi begini, saya terdakwa. Ya, saya terdakwa. Bisa enggak anak saya atau istri saya atau orang tua saya jadi saksi? Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau mereka jadi saksi, pasti akan meringankan. Akan ada banyak yang ditutupi. Sebab ini adalah anggota keluarga inti. Maka saksi dalam kasus kriminal ketika di pengadilan tidak boleh berasal dari keluarga inti. Itu yang dimaksud orang yang persaksian tidak bisa diterima. Kalau persaksian dalam urusan perdata seperti saksi akad nikah, saksi jual beli, saksi utang piutang, anggota keluarga boleh. Tapi kalau saksi dalam urusan pidana, anggota keluarga nggak boleh. Contoh, si A menikah dengan si B, udah? Saudaranya jadi saksi boleh nggak? Boleh. Karena saksi dalam urusan perdata boleh keluarga inti. Si A dan si B menikah. Si A dan si B melakukan akad utang. Saudaranya jadi saksi, bisa? Bisa, karena ini urusan apa? Perdata. Tapi kalau pidana nggak boleh. Dan ini dibahas dalam Fiqhul Qadha wal Jinayat, fikih seputar masalah peradilan. Dibahas dalam fikih seputar masalah peradilan. Paham insyaallah? Nah. Sehingga dalam posisi ini ketika keluarga inti yang mereka tidak bisa jadi saksi dalam urusan pidana, maka dia tidak boleh jadi wakil lawan akad. Misal, saya dan si A terlibat transaksi. Ya. Tapi si A karena tidak ada di tempat, ya sudah diwakili anak saya. Itu tidak bisa. Si A ini lawan akad dari
saya. Maka dia tidak bisa diwakili oleh anggota keluarga inti saya. Paham di sini? Karena saya dan anak saya dianggap satu. Maka jadinya ketika saya berakad dengan anak saya, itu sama dengan saya berakad dengan diri saya sendiri. Sama halnya suami istri. Suami istri ketika berakad seperti ini, sama seperti dia berakad dengan dirinya sendiri. Paham insyaallah? Baik. Maka yang kami sarankan, kalau adik berada di luar pulau, yang jadi wakil jangan istri. Adik yang lain. Atau adiknya istri. Nah itu bisa. Sehingga kalau adiknya istri kan bukan keluarga inti ya. Ipar. Itu bukan keluarga inti. Bisa orang lain. Tetangga bisa, teman dekat bisa, dan seterusnya. Udah? Nanti Anda serahkan dalam bentuk emas 10 gram ke orang itu. Selanjutnya setelah dia nerima emas 10 gram. Terus dijual. Dapat duit, ditransfer ke yang meminjam. Insya Allah tidak masalah. Tapi wakilnya jangan istri. Paham ya? Kalau skema transaksinya udah bagus, ada wakil. Cuman penunjukan wakilnya, kalau bisa jangan keluarga inti. Jelas atau belas? Hah? Jelas? Skema akadnya paham kan tadi? Paham. Yang bermasalah di mana? Wakilnya. Wakilnya siapa? Jangan keluarga inti. Buat wakil temannya atau saudara istri tidak apa-apa ya. Karena dia tidak berada di lingkaran keluarga inti. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz terkait asuransi yang sedang ramai bermasalah. Pertama, apakah termasuk riba jika uang yang diterima dari asuransi dengan ketentuan telah dipotong 50% dari pihak asuransi tersebut? Misal, harusnya uang yang diterima 10 juta, tapi hanya menerima 5 juta. Itu pun harus dibagi 2 tahap. Dengan masing-masing tahap pertama yaitu 2,5 juta, kemudian tahap kedua 2,5 juta. Selanjutnya, apakah mendapatkan dosa riba jika membantu korban asuransi untuk mendapatkan haknya, uang asuransi yang telah mendapatkan potongan 50% dari pihak asuransi? Selanjutnya, bagaimana baiknya? Apakah tetap membantu para korban ataukah tidak? Karena jika membantu harus menjadi koordinator di daerah. Jazakumullah khairan Ustaz. Membantu korban? Iya Ustaz, di sini korban maksudnya korban apa? Enggak tahu Ustaz maksudnya. Korban asuransi tadi kena potongan 50% itu mungkin Ustaz. Ini asuransi sudah tutup? Di sini enggak dijelaskan Ustaz. Nah, yang dimaksud asuransi viral itu yang sudah tutup itu? Ya mungkin Ustaz. Saya kurang memahami pertanyaannya juga Ustaz. Nah. Intinya begini ya. Jadi asuransi itu kan akad yang batil. Nah dalam akad yang batil, solusi yang diberikan oleh Al-Quran adalah fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan sesuai dengan nilai pokok harta kalian. Sehingga kalian tidak didolimi dan tidak mendolimi. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Oleh karena itu, terlepas dari asuransinya bagaimana, antara perusahaan ini sudah bangkrut dan tidak sehat, atau apapun kondisinya, sepanjang kita mau menyelesaikan asuransi itu, maka yang berhak Anda terima hanyalah senilai premi yang disetorkan. Kalau Anda sudah setor 10 juta, kok baru diterima 5 juta, maka Anda berhak untuk minta tambah. Sampai minimal 10 juta. Atau maksimal 10 juta. Lebih dari itu tidak boleh. Karena orang yang melakukan transaksi yang batil, maka tobatnya adalah kembalikan sesuai dengan nilai yang pernah diserahkan. Wallahu a'lam. Mungkin itu kata kuncinya. Untuk turunannya seperti tadi ya, membantu dan sebenarnya saya nggak paham. Barangkali perlu data tambahan untuk bisa memberikan jawaban tentang itu.
Nah, Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan penjualan di marketplace Ustaz. Saya sebagai penjual di Shopee, bagaimana hukum memperoleh komisi dari link toko yang saya bagikan kepada afiliator di Shopee? Komisi akan saya dapatkan jika afiliator bisa memperoleh penjualan dari link yang mereka bagikan. Kemudian bagaimana jika afiliator tersebut mempromosikan produk-produk saya dengan cara tidak sesuai syariat? Misalnya ditambah musik, bagaimana status komisi yang saya dapatkan dari sini, apakah halal ataukah haram? afiliasi itu kan sebenarnya pada posisi cara marketing ya, memasarkan. Sehingga misalnya ada afiliator menawarkan kepada Anda untuk ikut memasarkan barang. Anda dikasih link referral. Afiliator A, dia yang punya barang. Anda sebagai apa namanya kalau agen yang ikut memasarkan, dikasih link referral itu namanya apa? Afiliator juga ya? Berarti yang pemilik barang namanya apa? Produsen. Produsen mengangkat Anda sebagai salah satu afiliatornya. Anda dikasih link referral. Ya? Nah, produsen ini ketika memasarkan barangnya, Masya Allah, pakai joget, pakai musik dan seterusnya. Pokoknya isinya nggak syar'i. Tapi Anda memasarkannya dengan cara syar'i, pakai murotal, pakai suara adzan. Boleh nggak kayak gitu? Ya nggak boleh ya. Anda gunakan misalnya suara burung, tidak ada suara musik. Intinya Anda bersihkan dari seluruh unsur haram. Sudah? Nah, pada posisi ini, sepanjang produknya halal, lalu ada orang yang beli dari Anda, melalui link referral tadi, sehingga nanti Anda dapat komisi dari produsen, insya Allah tidak masalah. Terlepas dari cara produsen dalam memasarkan barang. Dipahami ya? Baik. Misalnya produsen nongol di video, dia punya iklan video, tapi iklannya nggak syar'i. Dan Anda jadi afiliatornya, tapi iklan Anda syar'i, maka insya Allah ketika Anda dapat konsumen, Anda komisinya halal, terlepas dari cara produsen dalam memasarkan produknya. Karena kan Anda tidak ikut memasarkan di sini, tapi Anda memasarkan di tempat yang berbeda. Paham ya? Baik. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bagaimana kalau pergi haji dengan uang hutang bank yang masih nyicil? Nah itu yang dikhawatirkan tadi. Dia berangkat haji dengan cara riba. Meskipun uangnya bukan uang riba ya. Tapi melakukan transaksi riba. Dia pakai akad riba dulu untuk berangkat haji. Pada saat di tanah suci dia membaca labbaik Allahumma labbaik. Dibalas oleh Allah. La labbaik wa la sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Hajjuka hajju ma'zurin. Maluka malu haramin. Faraja'a ma'zuran wala ma'juran. Hajimu dilakukan dengan cara dosa. Hartamu harta haram. Maka kau kembali dengan membawa dosa dan bukan bawa pahala. Makanya jangan main-main kayak gini. Sehingga orang yang dia berhaji dengan uang haram, dengan cara yang haram, tipu-tipu, beli visa yang bukan haknya, atau haji koboi yang nyelinap-nyelinap itu ya. Yang penting nggak ketahuan, sampai ada yang sembunyi di kolong jembatan, ada yang sembunyi di bagasi bis. Dia visanya bukan visa haji, tapi ikut-ikutan haji. Dan semua penuh dengan unsur penipuan. Dengan adanya banyak penipuan itu sebenarnya sudah cukup untuk memberikan jawaban. Cara haji kamu nggak benar kayak gini. Terus gimana Pak? Ya sudahlah, kalau emang belum waktunya jangan dipaksakan.
Tunggu sampai memungkinkan. Sekarang yang pengen haji itu banyak sekali. Yang sudah haji pengen berangkat lagi. Maka tolong kamu sabar. Akan ada waktunya jika memang Allah mudahkan bagi kamu untuk berangkat. Insya Allah berangkat. Sehingga tidak perlu pakai cara yang enggak syar'i seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.